Bina negara. Negara ngilangin yang kayak gini sih. Oh lu nggak suka sama yang kayak gini-gini? Nggak suka. Kan rame tuh semalam ya kalau nggak salah. Yang si Willy Salim tuh. Iya. Yang pada jalan-jalan di mana? Sudirman. Iya. Bikin macet. Iya. Wah itu ganggu banget anjir. Knalpot, bro. Enggak apa sih Enggak, nyebutnya knalpot, kopdar bro. ya? Kopdar. Kopdar bikin Kopdar macet. tuh nyatanya kopi darat kan? Ngumpul. Heeh. Sampai makan dua ruas Sudirman itu. Sudirman aja ruas sudah 3. Iya. Sama busway 4 ya berarti? Iya. Buset dah. Pada ngeluh itu. Makanya kenapa orang-orang pengen pindah negara gitu. Tapi menurut gua di negara lain pasti ada Will orang-orang yang seperti itu juga. Pasti ada lah. Anggaplah kayak di Bangladesh tuh. Lu lihat Lu pindahnya jangan yang sama juga dong. Pindah tuh yang maju ke Swiss, ke ke Jepang. Norwegia. Kalau pindahnya ke Bangladesh. Trinidad Tobago sama aja. Sama aja. Curacao. Iya. Curacao. Langsung apa Madagaskar naik Enggak badan. maksud gua. Jadi enggak semuanya kayak semua negara ada orang-orang seperti itu. Ada tapi beda-beda kali. Gayanya doang. Kayaknya doang. Misalnya kalau ini yang ini kayak gitu, si negara lain kayak Iya, negara lain tuh mungkin lebih banyak miras. Sedangkan kalau negara gua di Bangla pada berenang acak-acakan lu lihat enggak? Orang-orang India berenang gitu. lihat, nggak maksudnya kalau misalnya di negara yang udah maju banget nih, yang katanya SDM-nya tinggi, Kayak USA gitu-gitu ya. USA juga menurut gua Banyak homeless. lebih parah sih. Detroit ya. Ditembak-tembakin orang. Iya, maksud gua lebih sadis. Ya, jadi ditembak ya makanya nggak bisa ngeluh karena ditembak anjir. Iya juga sih. Ya udah kayak gitu lah. Mungkin karena aturannya lebih ketat aja ya. Sama aja. Ya di sini aturan ketat tapi pelaksananya nggak begitu ketat, coy. Mending dibebasin sekalian. Ini nggak ada aturan sekalian. Kalau dibebasin gua nggak mau dah. Rimba juga sih. Rimba juga. Lebar. Makan satu sama lain. Yang ada aturannya aja makan satu sama lain kan. Gimana nggak ada aturan? Kalau misalnya tapi lu misalnya disuruh pindah negara lu mau ya? Sama presiden lu yang ngomong. Gua kalau disuruh pindah negara sebenarnya gua nggak mau sih. Kalau gua pribadi ya. Kenapa emang? Karena kan nama juga negara, kita pasti pindah ke negara maju kan. Kalau misalnya mentalnya masih mental sini mah nggak kepake juga kayaknya dah. Sedangkan gue mengakui aja gue mental ini mental orang sini. SDM rendah. Iya. Maksudnya bukan SDM rendah sih, tapi lebih tepatnya kayak kalau gue pernah dengarnya dari temen gue si Jiko itu, dia kan pernah kerja di Jepang kan. Dia tuh telat semenit dimarahin. Telat semenit loh dimarahin. Tapi kalau ketiduran nggak apa-apa. Kalau ketiduran karena kecapean. Alasannya. Iya. Terus kalau misalnya di Jepang itu kan dia kerja di pabrik kan. Misalnya nih ada cewek nih. Lu ya namanya juga laki. Maksudnya kan kayak ngeliat ya ada cewek nih gitu. Bukan catcalling, cuma ngeliat aja. Oh. Cuma ngeliat aja. Itu tuh lu bisa kena SP sama SP. Surat peringatan. Enggak, Enggak, gua nanya SP surat peringatan. Maksud gua SP-nya tuh SP-nya kok kelewatan banget cuma ngelihat gitu doang. Iya, gitu. emang Kayak gua nanya SP-nya enak kok banget. SP gitu. Kan? Tolong enggak gua maksud gua kok bisa di SP maksud gua setahu iya, cuma se-strict itulah. iya. Lah terus ya misalnya ngelihatnya nggak sengaja gimana? Pokoknya kalau menurut si cewek yang diliatin itu dia terganggu, lu kena SP. Padahal kayak misalnya, namanya juga laki maksudnya, kan kadang-kadang Enggak, kan bukan namanya juga lah. Lah kita punya mata ibaratnya. iya, maksudnya kalau di negara-negara maju kayak gitu ya, bukan negara maju sih, maksudnya negara Jepang lah. Dia kayak gitu. Berarti Jepang nggak cocok nih buat lu. Tapi Yang mata keranjang. pembelaan gue nih buat kalau gue tinggal di Jepang,
mungkin dia tersindir tuh kalau ngelihat di atas 10 detik. Hah? Tapi kalau cuma 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 Ah. gitu lagi gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak sih. Sampai semenit tuh. Bener gak sih? Masa cuma ngeliat, ih bangsat lu ngeliat-ngeliat Iya. tuh begitu kan enggak kan? Oh, enggak bangsa siapa? Kimochi. Kimochi. Enggak, kayaknya kalau itu kan seperdetik kayaknya. Kalau ngeliatin dari ujung Rambut jalan sampai ini. Oh. Malak itu mah. Sampai ujung. Itu mah udah dikeker namanya, Iya. udah dikeker tuh. Mungkin kayak gitu kali dia. Cuma kalau ngeliat sekilas dong mah enggak kali, kayak ngeliat setan kan gitu. Tapi nggak. Terus juga gua nggak, selain karena gua maksudnya mental masih mental orang Indonesia, gua juga gue tuh nggak, kayaknya gue nggak bisa jauh-jauh dari makanan Indonesia dah. Makanan Indonesia menurut gue tuh makanan paling enak di dunia sih, menurut gue ya. Benar-benar. Dari yang paling murah aja gue suka. Kita kayak bumbu cuy. Hah? Kayak bumbu rempah. Iya. Bahkan sampai kayak Indomie kayak gini ya nih. Mie kremes enak. Enggak, ini Indomie paling enak daripada mie di Jepang. Mie Jepang belum tentu bisa dimakan kayak gini, Iya, dikremes gini. lu beli mie Korea di Indomart dah. Yang merek-merek. Itu cuma bumbunya bubuk doang. Nggak yang kita banget gitu loh, nggak yang chaos. Minyak, saus, kecap. Kecap. Bawang Iya, goreng. bawang goreng ya kan. Wah, enak banget sih. Iya. Tapi kalau misalnya negara benar-benar lu disuruh pindah gitu, maksudnya enggak, lu bakal pindah negara kalau apa negara ini? Alasan pindahnya karena apa gitu? Enggak, maksud gua misalnya kayak, wah ini negara udah keterlaluan banget. Nah, ibaratnya kayak yang ngerugiin lu banget tuh kalau negara udah apa gitu. Kalau gue ya, Mm-mm. ketika pemerintah udah nggak ngehargain banget, Lu kapan dihargain? Sejak kapan? maksud gue ekonominya udah nggak stabil banget sih. Maksudnya pemerintah tuh udah nggak bisa nanggulangin masalah ekonomi sih. Tapi Misal menurut ini gua kan, sekarang apa? dikit-dikit semuanya ini bakal naik nih. Kalau menurut gue ya. Nah, penghasilan negara mungkin kayaknya lagi surut-surut ini. Karena Gak tahu, kayaknya ini zaman ini tuh Berat banget ya? lagi berat, lagi susah. Mungkin kalau dibilang Krismon bisa jadi sih kalau menurut gue ya. Hewan aja sampai kesusahan, Nu. Hah? Hewan. Itu mah di kebun binatang Oh. ini. Ya, iya, maksud gua makanya. kita, apalagi kita manusia, hewan aja kesusahan, yang nggak bisa ngeluh. Itu kalau si yang korupsi dikasih makan daging itu juga gak bakal kenyang tuh. Yang Hewan? korupsi nih Nah. dikasih makan ke singa. Cebu, iya harusnya gitu kagak ya. bakal kenyang Harusnya itu. gituin aja kali ya. Ini balas budi gue gitu. Biarin aja mati ya keinjak gajah. Digigit komodo aja sih. Biar jadi bangke. Kayak gitu. Kenapa, Nu? Lanjut. Ekonomi kenapa, Nu? Udah sulit banget nih. Patokan gaji kita, UMR kita nih gak Sama terpenuhi buat biaya Hidup. lah gitu lah. Kayaknya sih pilihan pindah negara itu bukannya harus Opsi yang baik. opsi yang baik. Karena kan nilai mata uangnya mereka tuh terjaga kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya lagi drop, terus steady drop nih. Steady drop. Iya, maksud gua di kita kan terus. Stay ngedrop. dari hitungan 15 nih. Terus sekarang masih 18-19 kan. Itu kan masih berat lah buat ekonomi segala macam kan. Apalagi kalau yang gue lihat bensin Pertamax sekarang dinaikin. Orang yang pakai Pertamax lari ke Pertalite. Sekarang antrian pom bensin udah Parah masih banget. ngantri. Iya. Sumpah. Kalah itu Ana Dufan sekarang anjir sama antrian pom bensin. Sumpah dah. Itu sih yang bikin ngeluhnya dari negara ini tuh gitu doang sih. Tapi mungkin
ketika negara ini maju lagi gitu, bisa memperkuat mata uang, mungkin bye-bye aja sih. Tapi lu kalau disuruh pindah negara mau nggak? Untuk saat ini, kalau sekarang? Mau dong. Mau, gue soalnya udah Kemana? ngelihat ini juga, yang sekolah buat ke luar negeri itu apa sih, LPK? Apa? LPDI, Bukan LPK apa? LP Lapas. LP Cipinang. Gue lupa namanya. Pokoknya ada sekolah dulu sampai kita bisa mumpuni ke negara yang kita tuju, baru kita di. LPDP. Kayaknya lupa gue namanya. Ya, Pokoknya LPDP. gitu dah, kita sekolah dulu. Tapi pindah negara nggak segampang itu, no? Ya, Bayar, memang nggak bayar. bayar. Di negara bayar 5 juta. Iya. 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 Iya tahu. Tapi itu kan ketika lu pindah. Buat beli dildo. Hah? Duitnya buat beli dildo. Dulu siapa? Ngono. Yang di perut. Video yang mana nih? Buat apa lagi? Dildo. Dia lu yang kontol-kontolan lah. Apalagi anjir. Gak, kalau misalnya disuruh pindah negara kayaknya gua masih Untuk saat ini lu nggak mau, Will? Kalau sekarang. kayaknya belum. Karena dari guanya sendiri juga kayaknya belum. Misalnya gue pindah negara nih, kayak gue juga nggak kepake di negara itu dah. Feeling gua ini, feeling gue juga. Maksudnya mental gue masih mental orang Indonesia, masih mental orang yang Terbiasa dengan ini budaya Indonesia. iya budaya Indonesia, maksudnya nyantai-nyantai, yang kayak gitu-gitu, gitu kan. Yang bisa titip absen. Tapi kan kayaknya bakalan, kalau kita tinggal nih bertiga nih di sana nih, kayak kita bakalan cari celah buat Mungkin kalau udah dipindahin iya. Cuma Kalau kalau udah dipindahin. ya kalau dipindahin iya, mungkin gue bakal cari celah. Kalau gue lebih ke gue nggak usah jauh dari makanannya sih. Sebenarnya gue binatang banget sih, itu makan doang. Emang hidup buat apa? Emang hidup buat makan. Emang iya. Buat kontol kata lu pada. Iya, buat kontol belum. Ya, nafsu lah pokoknya. Iya, buat nafsu Makan, kan. nafsu. Iya. Kemarin pas gue ngepost yang itu ya, dia ada orang bilang kayak gini. Dasar nih manusia-manusia binatang kerja cuma nafsu aja. Ya lu munafik banget lu anjing. Hidup tanpa nafsu tuh lu bengong doang anjir. Iya, Iya, buat apa? jadi pohon ini aja beringin lu kalau nggak mau ada nafsunya. Nafsu juga. Begini dia aja nih. Nyari makan, nyari cahaya segala macam, ngejar cahaya. Malaikat yang nggak punya nafsu. Nyatet tuh. Emang ya? Ya. Kayaknya sih. So tau lu, tai. Aduh. Malaikat apa? Ini Rocky Patit. Nah, Rokib kalian apa kiri? Tahu terserah mereka lah. Mau pindah Tergantung. ke kanan, pindah ke kiri. lihatnya Sama dari baik sama- lihatnya dari depan apa dari sini nih. Iya dong, tergantung kan Iya, kanan bener sih, kanan kita kanan sama kiri kiri. orang beda-beda ya. Iya kan. Ke sopir bajai Ngapa aja. dibantuin dia kan gua menanya doang. Ke sopir bajai aja. Nggak tahu kanan kiri, belok aja serah dia. Tugas dia tuh nyatet amal baik sama amal buruk doang, kagak punya nafsu nyari makan segala macem kan. Iya. Gua kalau misalnya disuruh pindah negara kayak gue belum mau dah. Gua juga belum mau. Lu mau gue kayaknya. Tergantung negara mungkin ya. Kalau lu ditempatin, kita nih satu negara nih kita ditempatin. Swiss. Swiss. Gua juga Swiss. Gue mau Swiss. sih Swiss. Ayo kita bikin cari kontrakan aja di Swiss. Ngangon sapi aja ya. Iya. Swiss petaninya gajinya gede anjir kalau dirupiahkan ya, tapi nggak tahu ya. Biaya hidupnya juga mahal sih di sana. Iya. Lebih mahal. Tapi setidaknya di sana tuh semuanya kejamin dari kesehatan, Iya. sekolah, pendidikan anak. Cuma lu nggak bakal kena nasi. Oh iya. Lu bisa nggak kena nasi? Kita jadi petaninya kita tuh. Kita nanam nasi. Padi itu nggak cocok di. Oh, nggak hidup ya. Nggak Dingin, hidup, dingin nggak ya. hidup. Makanya mereka kan hidupnya kan kalau nggak dari roti, Gandum. susu, gandum gitu-gitu. Nggak menarik. Menurut gua makan orang bule tuh kayak, kok bisa dah? Lu makan makanan yang kayak, Kita menurut gua ya, bener sih. Daging. McD. Tapi Sapi lah.
Iya, maksud gua. Lu miara kambing. Kan jadi tiap hari makan kambing. Gua apa ya? Gua ini dah ayam, ternakin ayam. Lele. Lele hidup nggak di sana di Swiss? Tenang udah enggak lah. Lah, emang Lele nggak hidup di Swiss? Lele mah hidup di mana aja? Di tengah hidup ya kan? Iya. Cuma bukan lele. Iya, buka pecel lele aja di Swiss kali ya. Pecel lele. Terus jatuhnya ikan ini catfish. Makanya Lele kayak nangin. catfish. Tapi beda catfishnya yang kayak Patin apa ya gitu. namanya? Bukan patin. Apa toman gitu, ikan toman gitu. Gitu kayaknya tuh. Catfish, toman mah enggak masuk. Yang di Brazil ikan lele. Brazil mah masih sama kayak kita. Iklimnya masih tropis. Kita Brazil nggak ada salju ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Brazil memang kayak kita, Brazil, Bangladesh, India tuh kayak kita. Berarti makanannya ikan dingin ya? Salmon. Ikan dingin. Iya kayak salmon gitu. Oh, gua kira ikan baru keluar kulkas langsung dimakan. Aku makan salmon aja enak anjir. Karena nggak digoreng. Kalau digoreng kayaknya. lebih enak anjir. Emang iya? Iya. Berarti mulut lu kampung. Enggak. Sarden. Sarden salmon. Gagak aja makan ikan gagak. Ikan gagak. Enggak, mie cepek tau gak lu? Bisa lebih cepet. Ya udahlah kita. Gua ternak lele dah. Pakai heater. Buka aja kali ya. Ini pecel lele di sana. Pecel lele kayaknya laku dah. Pastilah. Tapi nasinya mereka nggak doyan pedes, coy. so tahu. Oh iya. Nggak doyan. Nggak terlalu doyan. Kita komporin. Gue bukan nasi padang di sana. Wah, rendangnya. Rendangnya ya, ekspor aja. Ya kan? Lagi baik. Lah, Rendang ekspor nyampe sini udah jadi sapi lagi anjing. lah enggak, maksudnya rendang yang udah Yang packing. packing, ini tinggal dipanasin, iya, gitu iya. kan. Orang bule tahu apa sih? Iya sih. Ya kan, fuck you man, eat this, motherfucker. Terus dia kayak, oke. Iya, buka pecel lele. Bawa aja terpalnya dari sini. Terpal. Pindah negara, gue kayaknya gue belum mau gue pindah negara. Tapi kalau misalnya disuruh, lu bakal ke Swiss. Suruh gue bakal ke Swiss. Menurut gue tuh kayaknya kalau cuma perkara duit, perkara SDM, gue nggak gitu peduli sih. Cuma kalau perkara alamnya, itu gue peduli tuh. Swiss. Naik, waktu gue pernah nonton di YouTube orang naik kereta gitu, jadi dari kemana, bukan kereta beneran. Cuma dia ngelewatin hampir satu negara Swiss, jadi pemandangannya semua dapat, gunungnya dapat, lautnya dapat, menurut gue keren banget itu. Swiss emang bagus, sebagus itu. Iya. Tapi jujur nggak sih keren atau enggaknya tuh karena kita jarang ngelihat Karena bersih. tempat itu. Enggak, karena bersih. Kalau gua ngeliatnya karena bersih. Karena bayangin nih, di satu tempat wisata yang bagus banget kayak gitu, itu nggak ada bungkus pop mie. Menurut gua tuh kayaknya Karena di sana nggak ada pop mie. iya, menurut gua Iya, maksudnya. dan Oh, nggak sama. nggak ada Starling lah. Berarti dari adab orangnya juga kan. Iya, menurut gua yang bikin bagus itu sebenarnya Pengelola sih sebenarnya juga. Adab dan pengelola. iya. Yang bikin bagus itu kebersihannya. Cuma kalau cuma buat ngandelin kebersihan, nggak mau gue pindah. Kalau cuma karena bersih doang ya. Presidennya juga nggak ngutus makan gratis kali ya. Paling pendidikan gratis. Enggak, kemarin ada yang keracunan tuh. Belum lama di Lampung ya kalau nggak salah. Keracunan Baru-baru lagi. ini. Ya makanan riskan juga sih. Enggak. Payah banget, masa dimakan gitu, tolol. Terus menu isinya ya ada telur. Harusnya MBK tuh intisari tau. Iya, udah nggak usah makan lah tuh bocah-bocah. Udah mabok aja udah. Buat kaum kita sih iya. Iya. Buat yang doyan-doyan aja. Kalau Nu pindah korek nu. Yang doyan-doyan aja. dan kalau misalnya pindah negara gitu, misalnya nih kita pindah negara terus kita nyari cewek di negara lain gitu ya. Wil korek nu.
Nyari cewek negara lain terus? Ada cewek di negara lain. Lu bayangin nggak PDKT kayak gimana? Kalau misalnya nih kita nih di Indonesia, kita tahu lah setelah PDKT-nya kayak udah ajak ke McD, udah ajak ke Kopken, Ajak udah ke ajak safari. Taman Safari, gitu kan. Pulangnya naik lagi ke puncak. Nah, kalau misalnya di luar negeri nih, ya kan, kita mau ngajak, kamu kok dari sini langsung pulang? Kan ada kereta sayang. Oh iya, oke, kita pulang lah. Kayak pasti bakal banyak hal yang hal baru nih. Pasti bakal, bukan kita yang merubah mereka, tapi kita yang berubah kalau menurut gue ya. Ya karena itu dia tuan rumahnya dia. Karena kita mesti Enggak, emang lu bisa bahasa Inggris? Gitu aja. Bahasa Swiss susah ya. contoh nih. Swiss Inggris juga kan. Ada bahasanya Iya, dia. iya. Beda apa ya? Lupa gua. Ada bahasa Swiss. Enggak Inggris ini. Pelan-pelan bisa lah. Pelan-pelan. Yang penting kan how are you? Lu kenapa nggak tinggal di Nepal aja di Nepal? Mati aja gue di inian sekalian. Di Di apa Nepal. gunung itu? Everest. Everest. Di Nepal aja bagus. Lu kan doyan ini gempa mulu kan di situ. Mati. Nepal tuh bagus kalau lu jadi wisatawan. Tapi tidak untuk tinggal. Tinggal emang enggak. Iya Karena di Nepal aja. full salju itu. Daerah tinggi. Cuma kemarin gua lagi sempet reuni nih sama temen-temen gua yang naik ke Sindoro. Jadi ada satu cewek nih. Dia itu dua cewek. Jadi satu ceweknya ini dia udah pernah naik ke Everest. Tapi nggak nyampe naik banget karena dia sakit. Dan abisnya tuh 20 juta, 20-30 juta gitu. Buat ke sana. Buat ke sana doang. Gua bilang investasi bodong ini mah. Berarti Everest itu. 30 juta belum tentu naik. Belum. Iya. Tapi kan mungkin dia hitung dari pesawatnya. Helikopternya mahal katanya. Helikopternya. Emang helikopter mahal. Kayak kalau misalnya kan dia dievakuasi, gue lupa dia dievakuasi apa enggak ya. Pokoknya dia intinya Dia evakuasi lah. Maka masa dia turun sendiri? Tapi Bukan, kalau maksud gua- ketinggian tertentu pakai helikopter. iya. Terus yang si satu ceweknya ini bilang ke yang udah naik Everest, emang iya ya? Gue kayaknya pengen jadwalin dulu nih. Kira-kira enaknya kapan ya? Enaknya tuh shoulder season. Shoulder season tuh kayak Mei gitu-gitu. Terus gue ngedengerin kan. Tanya nih, kok di mana? Gue mah ke perahu. Ke dia enggak ya gue. Ada minus-minusnya ya? Iya, jelas. Minus juga. Si ceweknya ini, nah gue dari pas ketemu sama teman-teman gue di Sindoro itu, gue baru tahu sebenarnya cewek itu tidak lemah. Menurut gue ya, karena si ceweknya ini ada namanya si, gue lupa namanya siapa ya, namanya Herza. Susah. Dia tuh TikTok Rinjani. Nah kan, bingung kan? Bingung dong. TikTok Rinjani. Jadi dia dari bawah nyampe atas terus balik lagi itu 15 jam. Lari terus jalan gitu. Coba kita. Kalau nggak coli tengah jalan. Bule. Stres aja gue coli aja. Wah, anjir. Tapi lagi hype juga Will mountain trail gitu kan. Iya, maksud gua emang itu hype. Cuma kita ngedenger cewek naik Rinjani TikTok tuh udah kayak, hah, anjing manusia super ini. Mungkin awalnya nggak dari Rinjani dulu Will. Mungkin Emang enggak. jogging, terus Berproses lah nu. naik, Emang enggak, emang enggak. Lamakan prosesnya. Dia itu setiap hari itu lari ngiterin GBK 5 kilo, 10 kilo, 5 putaran, 10 putaran. Lu bayangin tuh. Hah? Coba kita. Muntah. Putaran Iya. aja udah cukup. Iya, turun tuh biji. Kondor aja. Ya nggak apa-apa turun, yang penting punya. Hah? Yang penting punya. Nggak satu. Hah? Nggak satu. Gua mau nggak satu doang. Negara aja lah. Bukan biji ganjil. Biji ganjil. Lewat MT Haryono nggak bisa Tapi- tuh siang-siang. Itu cewek udah terlatih Will. Iya, udah terlatih. Terlatih. Dulu sama dia ego, Nu. Gue yang dilatih dong. Nah,
Oke itu. Itu dia lagi mau mountain trail, Ibnu diseret-seret. Kamu sayang. Udah kamu terserah pengen TikTok kemana pulang aku kamu. Aku bagian aja. Gue kalau naik gunung sama dia, bentar. Nyalain ini dulu kompor. Iya. Kopi dulu kopi. Iya dia TikTok lo bayangin cuma nggak bawa tas. Iya cuma bawa minum aja gitu biasa. Aduh, gila sih itu. Terus dia pengen yang satu ceweknya ini lagi pengen naik ke Albania. Yang udah naik ke Everest ini naik ke Albania. Gue kayak di mana itu anjing? Albania di mana dah? Nggak pernah denger gue. Daerah Arab kayaknya. Gue tuh Purwokerto, Purworejo tuh gue tahu. Albania masih Eropa dia masuknya. Eropa Timur. Masih Eropa dia. Eropa ya. Aduh. Iya, lu pengen Kalau lu erupsi, tinggal di Albania. Hah? Nggak ngerti kan? Daerah konflik gak sih? Enggak, tuh. kagak Albania. Tapi kalau lu nih pindah negara terus dipindahin ke negara konflik gimana ya? Nah, luar daya aja udah kalau kayak gitu. Kalau kata gue, sebenarnya hidup bakal lebih seru sih. Survive-nya. Semuanya. Kayak misalnya kita ngeliat orang zaman dulu nih. Tapi kan nggak bisa hahi. Iya. Nggak bisa tenang. Lu mau tidur mimpinya ketiban nuklir. Ketiban bom atom. Enggak, sampai bom atom. Rudal. Anjir. Ketiban rudal rumah lu der gimana? Enggak nih. Lu bayangin orang zaman dulu nih. Orang zaman dulu ya. Hidupnya ngapain sih? Yang penting makan besok. Iya, perang aja dia. Dia nggak peduli duit, dia nggak peduli apapun. Pedulilah. Buktinya harta rampasan. Iya, nggak maksudnya yang itu kan yang petinggi-petingginya kan. Yang rakyat-rakyatnya ini cuma yaudah hidup iya. aja gitu. Lebih susahan. Mempertahankan hidup kan jadi. Iya, lebih susahan hidup zaman sekarang. Lu misalnya gue gawe sebagai apa, tapi gue harus mikirin gimana cara investasi. Yang bukan ranah gue ya. Sedangkan orang zaman dulu, ya udah penjual sapi dia mikirin sapinya aja. Penjual ayam dia mikirin ayamnya aja. Nggak bikin investasi gimana. Nih gue harus naruh duit gue di reksadana, apa di kripto, apa di emas. Kita nggak butuh mikirin itu. Menurut gue enakan zaman dulu sih sebenarnya. Mungkin kalau pola pikirnya itu sama, cuma beda di teknologinya kan. Iya. Nah, mereka tetap ngerawat piaraan buat dia jual kan. Kita ngembangin usaha kita buat kita makan. Tapi kan tetap aja mereka tuh di saat itu ngejual buat mereka buat makan juga kan. Sebenarnya sama aja sih bertahan hidup tuh. Menurut gue sekarang tuh kenapa hidup lebih nggak enak? Karena informasi itu terlalu gampang. Bisa itu juga. Iya. Nih Gen Z. Persaingan lebih sulit. Nggak, maksudnya misalnya ada satu Gen Z, terus Albert Einstein hidup lagi, atau Nikola Tesla hidup lagi. Lu adu sama Gen Z, lebih pintaran Gen Z. Padahal kita tahu nih, secara pemikiran itu pasti jauh lebih pintar Albert Einstein atau Nikola Tesla. Tapi karena si Gen Z ini udah punya banyak informasi yang gampang banget kita search gitu ya, tinggal ChatGPT apa. Bahkan gue yakin teman kantor gue itu dia itu ngerjain tugasnya itu by ChatGPT. Di tugasnya difoto, diminta jawabannya. Lu dulu kalau kayak dulu zaman kuliah lu ngerjain pakai GPT gak? Enggak, belum ada ya? Belum ada. Enggak, gue mah nggak lulus. Iya maksud gue pas kuliah. Oh, lu nggak pernah Belum ada. Belum ada. Gue udah ada tapi gue Lu udah ada? udah gue zaman gue kemarin. Oh, BL. Iya BL, pasti iya. itu. Iya. Enggak. Maksudnya ya lu kalau misalnya disuruh Gen Z sama Albert Einstein secara informasi, gue yakin menangan Gen Z. Karena dia udah tahu, udah banyak tahu semuanya. Dan menurut gue itu sesuatu yang nggak bagus juga banyak informasi itu. Kayak kita tuh nggak jadi males gitu. Iya, nggak ada kepakaran. Anjay, ngomong kepakaran nih. Maksudnya Kan ada pakar ini, pakar iya, ini, pakar. dokter yang udah kuliah bertahun-tahun itu tuh bisa kalah sama orang yang model ChatGPT. Sebenarnya Gen Z. Enggak juga.
Iya dong. Tapi kan nggak semuanya bisa dicerna. Kan balik lagi ke cara mencernanya orang iya, itu. maksudnya misalnya lu pengen ke dokter, lu sakit apa nih? Lu tanya ChatGPT kan, lu sakit apa? Kasih obatnya apa nih? Lu nggak butuh ke dokter lagi, tinggal ke ChatGPT. Oh, obatnya ini. Lah perlu lah, Will. Kan ChatGPT tidak tahu kondisi saat itu. Iya, gua Cuma ngerti. memprediksi Cuma- kayak cuma- Iya, cuman kayak memprediksi menerka-nerka gitu. Iya, cuma kan kalau orang zaman dulu itu kan kalau misalnya dia sakit, yaudah dia percaya sama dokter. Iya. Walaupun dokternya salah ya. Entah itu dokternya salah atau enggak ya. Jadi dia kayak oh minum obat ini, oh ya udah gitu. Tapi kalau sekarang gue yakin mas semua orang sakit tidak bakalan langsung ke dokter. Pasti ke ChatGPT dulu. pasti nanya dulu. Kalau gue ya, Pas. kalau orang-orang susah. Iya. Bukan. Orang-orang tidak menerima kenyataan kalau lu mau mati. Jadi dia tuh iya, kalau kan dia bilang kalau orang susah, bukan orang susah sebenarnya. Karena dia tidak mau menerima kenyataan gitu. Berarti kalau dia ke dokter langsung nih, udah Nggak. dikasih tahu nih semuanya dulu. Nah, dia nanyanya halus secara dia nih. Jadinya agak barriernya nggak shock banget gitu. Ibaratnya Soalnya orang apa? baru-baru ini ngalamin kan hal kayak gitu. Ketika gua sakit perut nih, biasa ah, begini mah paling kayak gitu kan. Nah cuma kalau perbedaan gue sama bos gue gitu, dia sakit dikit, perut gue sakit, langsung deh medical check up ke Singapura kayak gitu-gitu kan. Jadi kan mereka lebih tahu gak. Kalau kita kan tanya cari-cari aja dulu nih, gue sakit gue apaan Iya. nih gitu kan. Diare doang, aman. Kuping pegang sebelah kiri artinya apa? Dapet duit. Ada yang ngomongin gitu-gitu. Perbedaannya kayak gitu aja. Kalau Genji sama Albert Einstein, kayaknya Genji itu sekarang udah nyontek ilmunya Albert Einstein kayak gitu kan. Albert Einstein sama Genji gue yakin pintaran Genji. Sekarang ya, untuk Kalau sekarang ya. Iya. Tapi kan Albert Einstein itu Dan sekarang nyiptain rivalitas ini kan, Teori relativitas. 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 Gitu ya gitulah Nah. pokoknya yang nyiptain bom. Iya, dia nyiptain itu udah bertahun-tahun dia mikir. Sampai rambutnya nggak jelas tuh keriting di kanan kiri. Sedangkan Genji nih, Mau bikin bom nanya GPT. nanti ChatGPT. Emang dikasih tahu? Jangan bikin bom. Nanya soal yang pernikahan. Iya. Yang sesuatu yang sepele gitu. Bahkan untuk debat di komen-komen di Instagram. Untuk misalnya ada komen pakai bahasa Inggris. Dia nggak bisa pakai bahasa Inggris. Dia tanya ChatGPT. Tapi sebenarnya ChatGPT itu nggak berguna kalau nggak ada Albert Einstein atau segala macam sih. Hah? Karena mereka mencontek kan Iya. ilmu yang udah ada Iya, yang mereka dapetin iya, sebelumnya. iya. Kalau Albert Einstein lu hidupin lagi sekarang, Pakai ChatGPT juga dia. juga dia. Cara ngibutupin Pasti. Einstein. Karena zaman sekarang ya mungkin maksud orang-orang ini yang ciptain ChatGPT Kepala gua mempermudah hidup di kemudian hari kan. Cuma mungkin ada plus minusnya ya segala macam gitu. Menurut gua nggak mau permudah sih kayaknya. kalau Banyak variasi aja. bukan lebih mempermudah sih. Jadi kayak sebenarnya ada hal mempermudah gitu, Will. Lebih ke arah kayak hal yang kita tidak tahu nih, kita sebelum melakukan buat melangkah ke depannya apa nanya dulu ke GPT. Iya, ngerti. Bukan buat Jadi Albert bukan mempermudah sih, maksudnya lebih ke arah kayak sebagai apa ya? Tolak ukur. Tolak ukurnya jadi kayak misalkan kita nanya ke orang kayak gini-gini terus dia make sure di GPT atau gimana atau sebaliknya dari GPT ke orang. Nah, jadi dia membuat tolak ukur perbandingan yang berbeda. Kalau kata manusia yang udah ngalamin kayak gini, kalau kata GPT gini, menurut gua kayak gitu sih. Sama kayak misalnya selain ChatGPT kayak misalnya apa ya? Dating apps. Iya. Zaman dulu kita kalau misalnya mau ketemu orang, deg-degan pasti. Orangnya kayak gimana ya? Orangnya kayak gimana ya? Sedangkan semenjak ada dating apps dan Belum. dan semenjak masih udah ada orang-orang yang suka nge-share soal relationship sandar TikTok gitu ya. Itu jadi nggak seru, relationship itu jadi nggak seru. Jadi seakan-akan tuh kayak gue pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih
Iya. Padahal ya lu gembel, entah cewek atau cowoknya ya. Garisnya kita nggak Iya, maksudnya kan kalau gembel harusnya sama gembel kan. Kalau emang lu oke, ya mau oke nggak apa-apa. Cuma sekarang karena ada dating apps dan ada orang-orang influencer yang sok-sok mengerti kehidupan percintaan itu, yang si gembel ini dia berpikir kayak gue bisa nih dapetin orang yang oke dari dating apps, pakai filter aja, beres. Taruh aja kuliah di mana, emang lu tahu dia kuliah di mana? Jadi gambarannya kayak gini ya. Seorang cleaning service dapetin CEO-nya gitu kan. Kayak dracin-dracin. Tapi nggak Orang mungkin Cina sih. aja ngelarang hal yang kayak gitu kan, hal yang ya sulit digapai logika. Di Cina dilarang. Tuh, di Cina dilarang kan kayak gitu. Makanya informasi itu menurut gua nggak yang selalu bagus sih. Informasi itu ada bagian jeleknya juga. Buat orang-orang yang nggak bisa nyerna informasinya aja. Ya. Nah, misalnya tadi yang konteksnya misalnya nanya mau dokter. Kalau misalnya tuh orang tidak bisa mencerna informasinya, yaudah percaya sama ChatGPT. Mati udah. Bisa. Orang sakitnya di paru-paru dia ngeceknya ke jantung. Iya. Nah, maksud gue kayak kenapa gua nggak mau pindah negara? Karena gue masih kayak orang-orang yang nanya ChatGPT itu. Walaupun gue sebenarnya juga jarang nanya sih. Sebenarnya jarang nanya gue mau ChatGPT. Gue tuh lebih seneng nanya orang. Pembawaannya beda, setiap orang beda. Iya. Gua tuh menurut gua salah satu skill yang kan ChatGPT itu kan ngegantiin banyak pekerjaan kan. Yang ibaratnya dulu kita orang-orang yang coding itu gajinya gede, sekarang semua orang bisa coding. Orang yang desain itu harus gimana itu tinggal bikin prompt jadi gambar kan. Menurut gua salah satu yang nggak bisa digantiin ChatGPT ngomong. ChatGPT nggak bisa. Skill paling penting adalah berkomunikasi. Belum bisa gantiin kita ngomong sih. Ngomong tuh skill paling oke. Sales. Iya, emang ChatGPT bisa nggak gombal? Ya bisa, cuman template. Bisa Iya. tapi template. Bapak kamu jualan remote ya? Iya, bapak kamu kepanasan ya. Iya. Soalnya bapak kamu tukang sate, dikipasin. Oh, Bapak, bapak kamu judol ya? Iya, kasihan deh. kamu fatherless ya? Ya mungkin Aduh, ChatGPT itu nggak bisa gantiin kita sepenuhnya, tapi emang nggak bisa. Manusia tetap bakal di atas robot, di atas AI, di atas robot. Sentuhan manusia menurut gua tuh penting. Iya, penting. Nah, sekarang gini, kalau misalnya robot gitu, emang bisa dia nyebokin orang? Ya mungkin bisa, tapi bayangin cebok pakai robot pak, gitu, besi semua. Sakit sentuhan manusia tuh beda. Ah, maksudnya gimana nih? Kok masalah Sekarang gini kan, lu kan mau lu nyebokin. Enggak, gini. Ibaratnya gini ya. Lu cebokin. Kan kalau ada yang bilang robot akan menggantikan manusia. Heeh. Nah, sekarang dari hal kecil deh, misalnya kita boker nih. kayaknya nggak semuanya di bidang pekerjaan tertentu aja. Lah, babysitter kok bidang pekerjaan nyebokin anak kecil. Bukan human to human kayaknya. Lah makanya gue nggak setuju AI robot menggantikan manusia itu gue nggak setuju karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan AI. Robot pun sama. Belum kali. Yo even bisa pun sekarang ini lu ibaratnya babysitter lu robot. Anak lu berak gantiin pampers oke mungkin bisa. Nyebokin pak merah-merah pantat ini lu. Anak lu pada tetanus karatan kalau besinya nggak beres sekarang ya kan? Ya, mungkin Nggak bisa. Nggak bisa. nggak bisa kalau Nggak bakal pekerjaan bisa. itu nggak bisa. Yang menggunakan perasaan tuh nggak bisa, Will. Seperti yang gue bilang. Robot nggak punya perasaan. Nggak bisa itu. Kan harus harus apa sih namanya? Harus lembut. Bisa. Ya, robot kan settingan gini. Kan anak itu dibesarkan Kecepatan cebok 150 km per jam. Nah, sakit pantat anjing. Jangan patokannya cebok kalau buat Ya hal kecil aja udah. takutnya dicolok.
Wah, ini Jeffrey Epstein juga nih. Kita nggak tahu tuh robot error apa kagak. Iya. Kalau si nyebok ini jadi begini. Rusak juga ini. Spider-Man. Spider-Man, Oh. Spider-Man. Spider-Man. Homecoming. Bukan Coming Home. Coming home, coming home. Itu rusak juga tuh robot. Kalau buat nyebok. Dan di negara-negara maju kehidupan itu jauh lebih tidak enak sih. Yang di Jepang ya, Terlalu teratur ya. bukan terlalu kayak apa-apa dipikirin. Makanya kenapa Jepang tuh tingkat kelahiran rendah. Karena nggak ada waktu mikirin untuk itu. Iya, dan dia terlalu mikirin banget kayak misalnya harus gimana, nanti harus gimana. Lebih terstruktur aja. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma jangan dipikirin banget. Misalnya ada 6 hal, 2 hal aja dipikirin. Jangan 6-6-nya. Kalau 6-6-nya nggak bakal ketemu. Kayaknya tuh di Jepang gara-gara robot ini, bukan robot, apa? Ultraman. Seksi. Hah? Jadi orang-orangnya tuh Lebih melampiaskan ke situ. lebih melampiaskannya ke situ. Ini juga seks nih, tangan. Nggak, apa namanya? Ya mereka tuh terlalu mikirin banget gitu gimana kehidupan ke depannya. Padahal menurut gua sesuatu yang misteri itu tuh seru gitu. Ya kayak kita misalnya nggak tahu nih ke depannya kayak gimana. Itu kan esensi dari manusia nggak sih? Benar. Iya kan? Maksudnya kayak, wah, ini gue ke depannya gimana ya? Gue harus kayak nyari tahu nih, gimana gue muter otak nih. Entah lu muter otak kata tanya ChatGPT juga nggak apa-apa. Cuma itu yang jauh lebih seru. Iya. 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 Bahkan kalau misal gue bisa bilang nih, menurut gue sekarang ini manusia itu bukan makhluk paling mulia di dunia ini. Makhluk paling mulia wanita. Bukan wanita juga, bukan manusia menurut gue. Istimewa. Sekarang gini ya, apa yang bikin kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk di dunia ini? Nggak ada. Kalau mulia Akal, sehat, dan Kalau dibilang akal sehat, kenapa banyak manusia yang berperilakunya tuh lebih parah daripada binatang? Korupsi 74 kilo emas itu menurut gue, lu kacau banget itu. itu rusak. Kacau banget itu. Emang ada binatang korupsi sebegitunya 74 kilo misalnya daging gitu ya, singa, ada singa nih, korupsi kasih 10 kilo. Iya. Kan ada 5 singa, 2 dia ngambil 2,5. Gua korupsi 74 kilo nih buat gua pendem nih, buat gua takutnya musim dingin nih hibernasi. Nggak ada. Gak ada. Dan makanya kalau di situ kenapa kita bisa dibilang makhluk yang mulia? Makan aja nih, kita makan. Lu pernah kasih makan kucing kan? Pernah. Yang dia lakuin apa? Misalnya lu kasih makan kucing nih, yang dia lakuin apa? Makan. Makan. Coba orang lu kasih makan. Kadang ditolak. Nonton. Sambil nonton. Oh. Makan nih. Untung nonton. gue makan nggak nonton lagi, gue nggak sambil nonton. Kayak orang geblek gitu, kayak makan nonton. Bisa nggak sih? Iya. Makan nonton nih. Enggak. Gue menurut gue yang gue nggak bisa tuh berak tuh. Kalau berak tuh lu berak, gue tanya sama lu deh. Lu sebagai manusia nih, lu berak nonton sesuatu gak atau ngapain gitu? Enggak. Gue bengong. Gua enggak. Tapi gua ngerokok. Iya, gue ngerokok doang. Gua ngobrol sama tai. lu pernah ngatain tai lu nggak? Kayak misalnya nih, Oh, pernah lah pasti. Pasti pernah kan? WC jongkok, tapi kalau di WC jongkok masih duduk juga kelihatan pasti. sulit lah. Itu PR banget kan kalau jongkok enak kan. Jongkok kan gini doang tuh. Jatuhnya kelihatan. Agak begini kita aja nih. Per apanya? Apa sih namanya? Per helai tainya tuh. Hah? Wah, helai mah tipis banget. Bukan apa sih per paket. Gua aja pernah ngintipin temen gue berak nih. Jadi dia sebelumnya dia pengen berak. Cuma pas dia pengen berak, dia bilang kayak gini. Aduh, gue sakit perut banget nih.
pinjam HP dong. Lah, kenapa pinjam HP nih dalam hati gue? Ada dia bawa HP lah nih sambil berak gitu kan. Gue intipin nih lagi di di klosetnya itu. Waktu gue intipin, dia lagi begini nih. Cuma gue ngintipnya sedetik. Karena gue nggak kuat. Ngerti kayak gini. Set. Cuma sedetik kayak hup. Udah selesai kayak gitu. Gue mau oke kan dulu SMP lah. Udah kayak, emang ngapain? Ada pembantunya temen gue nih ngomong kayak gini. Ini siapa dah di WC lama banget. Ada bunyi flash. Keluar ngomong gini. Aduh perut gue sakit banget dah. Ya elah, gue aja lebih coli aja lu anjing. Masa berak bawa HP? Coliin video Smackdown lagi. Emang ya? Enggak tahu sih. Zaman SMP. Oh, zaman video SMP. Smackdown. Oh. Terus Debra. Debra Tristatus. Oh. Oh, kalau gue bukan ngintip. Jadi kan dulu kita kontrak. Ngomong pindah negara jadi orang berak anjing. Ini di negara berikutnya juga bakal terjadi sih kayaknya. Terus pintu kontrakan kan rusak ya. Bisa digeser-geser kan. Itu, gue pengen berak kata temen gue begitu kan. Kita lagi nongkrong tuh di situ. Si kotok lagi berak kan gitu. Namanya si kotok. Namanya lupa gue siapa. Pokoknya panggilannya kotok kan. Dan dia lagi berak tuh. Kita isengin. Pintu kontrakan kita cabut kan. Dia berak, kita tontonin begini, rame-rame. Terus dia bilang, lu ngapain? Lu mau ngeliat tai gue? Dia duduk begini. Anjing, pas mana keluar tainya Ini jeruk. itu orang pede banget bangsat. Gue yang mau ngerjain jadi gue dikerjain bangsat. Ini najis banget itu. Kenapa nggak ditimpukin aja? Goblok banget ya. Nggak cowok berak. Enggak, kita kan kalau normal ya, kita ditontonin, ih ngapain lu bangsat panik Iya. Nah ini malah dunjukin. Nah, Brengsek gue bilang. di negara maju itu nggak ada orang-orang kayak gitu. Sumpah. Gak ada. Lu Gak seru. Iya, Kita lihat dah kayak India tuh yang ngeprank temennya lagi berak dimasukin petasan. Gak ada di luar. Iya. Ada sih mungkin beberapa. Iya, ngepranknya biasa aja gitu. Kayak menurut gua orang-orang yang pengen banget kayak ke pindah negara sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma lu pantas gak gitu. Itu. Ibaratnya nih nggak, iya maksudnya kita Lu udah mumpuni belum buat jadi warga negara iya, situ? benchmarknya Indonesia dulu aja. Kan lo bilang Indonesia negara yang SDM rendah kan, banyak SDM rendah nih. Nah lu survive nggak di sini nih? Kalau lu nggak survive, gimana lu pengen di negara yang maju gitu loh? Minimal lu survive dulu lah. Kalau udah survive baru bisa. Kalau belum survive lu ke negara maju, ya lu jadi yang orang yang SDM rendah ya dong. Rendahnya. Iya, sayang gitu. Udah bayar 5 juta. Kalau dari kerjaan mungkin gaji lebih oke. Cuma kalau buat pindah ke warga negaraan, Iya kan? Iya itu. Gaji emang oke kalau dirupiahin ya. Cuma kan kita nggak tahu ya biaya hidup di sono kan. Mahal lah pasti. Iya. Kursnya juga udah dolar atau ini pasti. Kita hidup di Swiss gitu. Kita setiap hari makan keju. Puyeng pala. Iya, nggak kena nasi, nggak ada sambel. Gua aja ngeluarin duit 300 buat sashimi, gua gedek. Gimana di sono? Setiap hari makan sashimi. pusing juga sih. Gue aja makan steak seorang 300 pusing. Apalagi di sana makanan. Tapi daging lebih murah coy. Nggak juga. Tergantung. Nggak juga. Kan ada daging tuh setahu gua ada tayar-tayarnya Nggak deh. juga. Sebenarnya Indonesia itu. Tayar-tayarnya kita Enggak. daging kurban aja kita lahap. Nah, sejelek-jelek Indonesia itu, Indonesia tuh misalnya nih, Indonesia penghasil kopi paling gede kan, kedua di dunia, pertama Brazil kan. Nah, dia itu ngekspor kopinya itu ke luar negeri. Nah, mending kita ngopi di Indonesia, kalau misalnya kita soal kopi ya. Daging gua rasa juga banyak peternakan di Tapi Indonesia. apa mungkin lu dapat biji kopi terbaik?
Kan biji kopi terbaiknya di Oh, lu mau pindah negara ngincar living together ya doang kali, Nu. nomor 1. Indonesia juga udah banyak kan. Iya enggak living maksudnya together. kan, tapi kan kalau di Indonesia Cuma susah. sesulit itu. Emang ada ormas Lingkungan. Bukan. Lebih ke orang-orang yang living together tuh orang-orang susah. Kenapa? Ya kalau lu nggak susah nggak usah living together. Lu mampu nih sendiri buat ngidupin diri lu sendiri. Ngapain living together? Apalagi kalau udah kosan gope, kosan lembab itu yang dindingnya pada pecah-pecah. Lu ngekos berdua nih sama cewek lu living together. Kayak kosan misalnya 1 juta gitu ya. Itu kan tandanya lu nggak mampu. Iya. Lu pengen bisa hidup bebas. Ya kan itu POV dia. Kalau POV-nya yang penting ketemu bareng gitu. Tapi kalau Gua misalnya pernah living together. Tapi kalau Gua pernah living living together together. misal nyewa rumah di Alam Sutra, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Menurut gua soalnya pasti itu udah merit, no. Gue yakin banget. Dia udah merit dulu baru living together. Sedangkan orang-orang gembelan ini nih, dia living together tapi dia belum merit. Dia berpikir pasangan ini adalah salah satu titisan yang dikasih Tuhan buat dirinya. Padahal dirinya juga nggak spesial-spesial banget. Iya kan? Gak tau, gue mah pernah living together. Gue pernah living together dan itu nggak enak banget. Menurut gua, kita mikirnya kosan bayar bareng, makan patungan. Tapi di setiap akhir bulan gua nggak punya duit. Iya, seminggu sebelum gajian, duit sisa gope. ini sih. Gak mau gua. Terus Oh, gua karena melek-melek ngeliat cewek gitu, dia gitu-gitu doang. giginya kayak kemana-mana. Gua, anjing. Mungkin karena Apalagi lu living together sama cewek yang ngerokok. Wah, najis. Kenapa emang? Ngerokok di kamar. Kita kan sengerokok-ngerokoknya kita, Iya di luar. kita nggak mungkin ngerokok di kamar kan. Kayak misalnya ada pikiran logika kayak, gua kalau ngerokok di kamar bau, bau buat tidur gak enak. buat tidur nggak enak. Enggak gini. Gue lebih ke arah kayak kalau gue ngerokok ngeliat situasi, misalnya di ruangan pun gue lihat situasi sirkulasi udaranya. Iya, Kan kalau kosan otomatis ya, kosan kan biasanya jendela cuma depan ya kalau kosan yang gembel ini ya. nggak ada. anjir. Jendela, iya maksud gue ruang udara paling ventilasi segini. Iya, Ya kan nggak ada ya iya. Tapi kalau Nggak misalnya ada. ruangan yang proper untuk sirkulasi udara sebenarnya fine aja. oh. Asal nggak berantakan aja baranya. Itu gue living together sama cewek yang ngerokok di kamar, Waktu itu lu gitu ngerokok di kamar deh. ngerokok di kamar. Oh. Padahal sebenarnya gua nggak living together banget. Dia itu ngekos di kamar yang murah, 600 sebulan. Sedangkan kalau gue 1,2 per bulan. Tapi di kamar gue itu ada AC. Tapi kalau dia mau tidur ke kamar gua, Kesempatan nih. ini kontol juga ya. Emang sih emang di. Cuma kan Kosan ini yang sekarang. nggak kosan yang di Pinang, Oh di Pinang. depan Wahidin itu. Oh pas di situ. Oh iya, sama si yang gue putusin di sushi itu. Hah? Yang gue putusin di sushi itu. Nggak. Terus. Itu dia ngerokok. Itu kan habit negara maju itu. Habit negara maju kan ceweknya Hah? Enggak, maksud gue ngengkang aja. Kita yang ngidupin. Enggak ya? Enggak kali. Kayak di negara maju enggak deh. negara maju itu ceweknya itu lebih maju daripada laki-lakinya. Karena emang secara biologis juga otak laki-laki itu dari dia lahir sampai tua itu berkembangnya itu cuma 1:1, sedangkan kalau cewek itu 1:3. Cewek itu makanya kenapa bisa cewek itu multitasking, karena dia otaknya itu memang berkembangnya lebih Iya. lebih gede, Cewek lebih gampang screening, lebih gampang punya iya, bayangan. Iya. Ya, makanya disebut makhluk istimewa kalau dalam. Oh, istimewa. Tapi mentalnya enggak. Cuma di negara maju, kayak misalnya di, jadi Singapura. itu
cewek-cewek yang ibaratnya mensetarakan diri sama cowok ini, itu justru malah dimanfaatin. Gue jujur aja sebenarnya gue sama feminis itu gue setuju sih, karena itu feminis itu menurut gue bukan sesuatu yang banyak menguntungkan cewek, justru lebih banyak menguntungkan cowok. Feminis itu suka banget yang namanya split bill. Menguntungkan siapa? Cowok kan. Feminis itu suka banget sama kesetaraan nih. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, cewek lu juga ada andil gitu. Ada andil. Nah, yang diuntungkan siapa? Cowok. Gue sih setuju gue sama feminis untuk beberapa hal ya. Bisa kali. Cewek-cewek di negara maju. Kalau pemikirannya itu gue sepakat sih. Cuma kadang ada ego lelaki juga yang ego Ojan juga yang nggak bisa nih kalau Gue. Karena Ojan masih hidup di negara Indonesia. Kalau Ojan hidup di negara luar, mau mungkin dimarahin Ojan sama ceweknya. Apa-apaan lu emang? Lu pikir gue nggak bisa ngebayarin diri gue sendiri? Iya santai aja, kan gue cuma pengen ngebayarin doang. Jangan usah marah-marah kali. ya udah kamar gue yang bayar gitu. Iya, gitu kan. Ya kamar Lu selama ini yang bayar juga gua. Nggak mau ngomong begitu. Siapa aja, Jan? Enggak ada. Bayar kamar apa sih maksudnya? Renov kamar kan maksud lu? Renov kamar di sini. Kayak gue yang bayar lah renov kamar gitu. Enggak lah. Bayar kamar apa? Dulu gue pernah kamar gue dibayar pakai 3 batang Marlboro. Rumah gue anjing. Kalau gue dulu pakai ini. Tutnya banyak banget dah ini mah. Kayak gitu ditukar. Kayak gitu. Masih mending. Enak. kayaknya gue Tapi 3 hari monyet. Masih gue 3 batang Marlboro. 1.500. Iya sih zaman dulu ya. 1.000 dulu Marlboro. Sampai ceweknya tuh pas keluar dari kamar gue ngeliat cewek ini jadi habis naik Vespa. kayak saripati kehidupannya tuh hilang gitu, kayak lemes banget gitu, kayak bengong gitu. Sedangkan temen gue yang cowok nih kayak thank you Cin, mantap nih, kayaknya udah diisep semua itu sama dia. Tapi lu percaya gak sih kayak cewek nih yang udah perawan sama kagak tuh Cara jalannya beda gitu. bukan cara bayar. Mitos betulnya. Aura yang kita lihat tuh kayaknya lebih kayak ini cewek udah dipakai deh gitu. Maksud gue lebih pucet gitu daripada sama yang Enggak percaya gue. apa mata gue karena ada auranya kali ya? Enggak. Gue nggak kalau soal aura gitu Ya, maksud gue dari Karena gini dari segi dia aja dia kayaknya lemes kayak ini main. Enggak. Kalau gue enggak ya. Apalagi sekarang ya karena ada make up gitu kan. Sekarang ada make up kan gitu-gitu. Enggak sih gue. Gue enggak percaya aura-aura gitu. Aura-aura nih ya berantakan anjing. Ini segi pandang yang 10 Kan tahun dulu ke belakangan. Zaman dulu kan kalau zaman dulu kan kayak jalannya udah beda. Ya kan cara orang jalan beda-beda. Lihat aja pemain bola cara larinya aja udah beda, cara jalannya beda. Raheem Sterling. Enggak, tapi kalau cewek yang udah banyak berhubungan badan, itu dia tidak ada, menurut gua ya, sepengalaman gua aja ini, tidak ada sense untuk bisa komit. Nggak ada. Komit untuk berhubungan ya. Karena Cowok juga gak sih? cowok enggak, Jan. Cowok enggak. Oh, Beda. Kalau cewek itu apa gue doang? Nggak, Kok apa gue doang maksudnya apa? enggak, karena kalau cewek itu setiap dia berhubungan badan, dia tuh kayak pasti langsung ngerasa sayang lah sama cowoknya ini kan. Apapun yang terjadi lah. Mau cowoknya mau kondo, judol, apapun itu, nggak ada kerjaannya, udah gue sayang aja. Karena dia udah digituin gitu ibaratnya. Dionoin. Sedangkan kalau cowok nih mau ngegituin cewek segimanapun, dia tetap pakai logika. Maksudnya, gue nggak mau sama cewek ini. Padahal udah ya hitungannya bajingan juga. Cuma emang begitu cara beroperasinya. Kalau cewek itu
Makanya kenapa gua kayak bilang cewek itu kalau misalnya makin banyak hubungan badan dia tidak bisa komit. Karena perasaan-perasaan itu udah nggak ada. Udah terbentur. Iya, perasaan-perasaan itu udah yang pengen komit nih. Misalnya cowok yang pertama, dia hubungan pertama kali ya. Dia pengen komit banget. Ternyata cowoknya bajingan. Oke, sama cowok kedua pengen komit begitu. Ketiga, keempat, kelima Udah begitu. ngeflat. Jadi Biasa. Sedangkan kalau cowok nih, sebanyak apapun dia berhubungan badan, dia tetap bakal bisa komit sama satu cewek ini yang terakhir ibaratnya nih. Iya, Iya. karena cara beroperasinya udah beda. Karena cewek itu ya yang seperti lo bilang pakai perasaan. keinget dikit-dikit mah nggak apa-apa ya, Wil. Hah? Kalau cowok keinget dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Buat cerita-cerita kayak gini Iya, oke, kan buat cerita kayak gini dikit-dikit oke, iya. Nah, makanya kenapa kalau cowok itu selingkuh itu cuma jalan, makan, nonton. Sedangkan kalau cewek selingkuh itu ngewe. Tapi banyak cowok yang selingkuh ngewek. Iya, cuma Sekarang gini ya, di circle gua, maksudnya cowok-cowok yang selingkuh itu nggak sampai ngewe. Sedangkan kalau cewek selingkuh itu udah pas 100% ngewe. tapi di circle kita bertiga ada. Kalau enggak gue udah. Emang gua ngomong ke lu? Enggak gue ada. Enggak. Siapa yang ngomong enggak? Dia enggak. Enggak maksudnya Iya. gini ya. Ada yang kayak gitu, maksudnya gini, misalnya kita ada yang punya pasangan tapi dia kayak masih ibaratnya sama ketemu di bar atau terapis gitu kan. Itu kan sebenarnya perselingkuhan juga, Wil. Betul perselingkuhan. Tapi untuk menjadi setia itu masih ada kemungkinan Iya. cowok. Sedangkan kalau cewek, misalnya cewek nih ons atau dia ketemu di bar di mana gitu, itu dia menurut gua sudah tidak mungkin ada kemungkinan untuk setia untuk satu orang. Mungkin 70% pemikiran lu bisa di kalau buat di atas 70% kayaknya enggak. Karena mungkin lelaki itu masih bisa ngerubah. Jawaban orang denial nih.